Assalamualaikum, ketemu lagi di Ajak Anak, channel keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Sampailah kita di bagian ketiga dari cerita perjalanan kami 17 hari overlanding dari Depok pulang pergi kita ke Sumba. Kami berangkat dari Depok Senin 29 Juni 2026. Setelah itu 4 hari perjalanan. Kombinasi antara jalan darat, naik kapal, sampai juga di Waingapu, ibu kota Kabupaten Sumba Timur. Inilah kota terbesar di Pulau Sumba. Dan ini juga gerbang penjelajahan kami beserta kawan-kawan Netlifers menjejaki Tanah Humba. Tanahnya orang Sumba. Harus jauh ya? Jauh, kata mama, jauh. Hari ini sekaligus momen istimewa bagi keluarga kami karena akhirnya kita kumpul lengkap berempat di Waingapu. Waduh, impian banget sih ini Sumba. Hari pertama menjelajah Sumba, dari Waingapu kita langsung menuju Waimarang. Sebuah desa yang terkenal karena di sana tuh ada air terjun yang katanya cakep banget view-nya. Sapi. Sapi nyebrang. Yang ini takut ya? Sampai dia ngerti ya. Menuju ke sana jangan langsung tembak lokasi air terjun Waimarang ya. Kalau kita cari peta tuh di Gmaps buat cari arahnya mobil, nggak bakal dapet karena nggak ada itu di Gmaps jalurnya kalau pakai kendaraan. Jadi mending pakai jalur pejalan kaki dulu baru ketahuan rutenya. Atau tembak dulu tuh di Gmaps Umalulu deh. Itu wilayah kecamatan di mana Waimarang berada biar dapet arah berkendaranya. Tapi terus terang ya, karena ini enaknya nih kalau pergi rame-rame. Kita tinggal ikutin aja leadernya, itu yang jalan di depan. Si Bagong, itu mah udah pengalaman banget. Udah 3 kali dah bolak-balik ke Sumba, Om Eri sama Tante Iya. Jadi kita pasrah aja sama mereka, mau dibawa lewat mana deh, pokoknya kita ikut aja. Keluar kota Waingapu sudah menjelang matahari terbenam, sunset. Savana menyambut kami di kanan kiri jalan. Aduh, warna langit senja dan pantai Walakiri terlihat dari kejauhan. Jalanan masih mulus, tapi sinyal mulai putus-putus. Jadi memang kalau di Sumba ini sinyal tuh cuma ada kayak di kota-kota gitu. Keluar dikit aja udah mulai bye. Prediksinya kita bakal sampai tujuan setelah sekitar 2 jam perjalanan. Total ada 13 kendaraan beriringan, semuanya 4x4 itu, siap menghadapi segala medan. Cuma sebenarnya nih bocorannya, rute perdana ini masih aman kok kalau dijalani pakai kendaraan standar. Berarti pematang sawah dong Om. Ya mirip begitu ya. Paling nggak pakai helm 40 aja Om. Kadang-kadang tuh suka amblas. Rencananya malam ini kita bakal camping, makanya logistik harus prepare. Dan karena baru tadi siang turun kapal, belum lengkap cadangan makanannya. Sempet sih tadi mampir kan ke ada minimarket di depan bandara tuh ya. Tapi ada yang kurang, yaitu belum ada telur. Belum ada protein segernya, makanya begitu ketemu pasar langsung berhenti dulu. Yang lain ke depan aja. Nanti dari tempat parkir kita susul. Yang ke apotek nitip telur bisa nggak ya? Apotek banyak telur sama ayam-ayamnya. Tetap ada nyari telur. Di sekitar apotek ada itu jualan ayam telur. Yang mau berhenti dulu nggak apa-apa di sini, kasih waktu 10 menit.
ya beli celana dalam atau es dalam. Kalau kita sariawan pakai minyak rem om. Ini kita berada di Melolo, keramaian terakhir yang bisa kita temukan sebelum belusukan ke arah Waimarang. Silakan yang mau beli-beli. Nah, di sini kita belanja telur, beli obat, beli persediaan air minum, pokoknya melengkapi logistik berkemah. Kita nggak tahu nanti lokasi seperti apa, makanya kita penuhi dulu semua kebutuhan dasar. Telur. Aku ke apotek juga aku mau beli obat tetes mata. Setelah dari sini, udah nggak ada tempat buat belanja lagi. Perjalanan berlanjut ke Waimarang, jalannya semakin sempit dan sepi. Setelah itu aspalnya habis. Dan kita ngelewatin beberapa kampung nih, dan seru juga sih karena kita lihat ada beberapa rumah tradisional, yaitu kalau rumah tradisional Sumba itu mengenalinya lihat aja yang atapnya tinggi-tinggi, itu dia. Itu baru makanannya kayaknya om. Udah banyak ya om ya. Banyak, tapi kebanyakan tapi mulai. Dan meskipun jalan yang kita tempuh sudah tak lagi beraspal mulus, tapi ini masih dalam kategori mudah kok. Nggak nanjak-nanjak banget, nggak belokannya nggak tajam-tajam banget, cuma ya agak sempit aja. Kalau jalan yang ini nggak ngantuk om. Jam 10 lah sampai. Mobil baru baret. Nah, sebelum sampai lokasi sempat mampir nih ke rumah warga. Katanya ada seorang mama yang biasa ngurusin lokasi tempat kita camping nanti. Laporan dulu biar urusan lancar. Sayangnya nggak bisa ketemu tuh, si mamanya lagi pergi gitu. Tapi kita udah sampein pesan ke keluarganya kalau kita mau camping di dekat air terjun Waimarang. Agak ke tengah aja deh, gunung, bukit-bukit. Tadi yang jalan raya itu dekat pantai. Tadi jalan raya itu dekat pantai. Kan kita besok belok kanan itu ke tengah pulau. Di desa nih dek. Nah, sekitar jam 9 kita sampai deh sama rombongan Medlifers di lokasi. Medlifers ini adalah kumpulan para penggemar overland. Senangnya jalan-jalan, jalannya jauh lagi. Ya, kita-kita ini pengguna gear keluaran Medlife Overland. Nah, total kan tadi seperti kita bilang ada 13 kendaraan yang ikut. Tadinya Om Lulu itu yang punya Medlife mau ikut, tapi ada kerjaan yang belum beres. Aduh, lagi-lagi ya kepentok urusan kerja. Jadi Om Lulu batal gabung. Begitu camp berdiri, udah nih masing-masing kan bikin tenda lah, gelar awning lah, pasang kursi, meja masak. Nah, Om Gatot, ketua pelaksana, langsung dia juga nggak mau ketinggalan buka meja buat mesen tiket kapal pulang. Ya, bener banget. Kita emang baru mendarat hari ini. Kapal yang sama yang tadi kita naikin itu juga akan bawa kita pulang lewat Surabaya nanti. Jadi kita harus ngikut jadwal kapal tersebut. Kita emang belum tahu kapan dia baliknya ya. Tanggal berapa belum tahu pasti. Cuma harus pesen dulu deh tiketnya biar kebagian ya. Karena kalau kita kehabisan tiket, ya udah nunggunya bisa sebulan lagi ikut jadwal pelayaran berikutnya. Waduh. Sebulan meninggalkan pekerjaan, nanti gak ada modal buat jalan-jalan lagi. Gitu. Gitu aja. Siapa yang mau pesan tiket kapal? Menghadap ke Ketuplak. Dan pentingnya kita pesan awal tuh ya, biar bisa dapat tempat terbaik di kapal. Nah itu dia, kan rebutan tuh kalau pesan kamar VIP. Tiket kapal, cepetan, kehabisan. Pokoknya nganterin dulu, habis itu turun lagi. Ini yang ke Flores ini siapa aja nih? Sampai dapat dapurnya anteng ada. Udah ada begu mah. Sampai berantakan gini lihat, aduh, ampun. Sudah lah ya, namanya juga baru nyampe.
Kemarin lanjut Flores. Ini masukin dulu mobil, baru orangnya naik pesawat. Iya. Begitu. Naik kapal aja itu. Sekarang Malam ini kita koordinasikan soal tiket kapal pulang karena ternyata nggak semua juga bakal naik kapal ke Surabaya. Flores bertiga. Ada yang mau ke Lombok, bahkan ada juga yang mau lanjut ke Flores. Aduh, enak banget itu. Yang ada mama tuh bangun, mama bangun, papa pasang alarm, mama bangun, papanya nggak bangun. Dalam trip seperti ini, kami ya seperti kita bilang tadi, bawa sendiri semua kebutuhan dasar. Udah mie rendang pakai rendang. Kita ada power station buat kebutuhan listrik, lampu-lampu ini buat ngecharge, gue udah nggak tergantung sama listrik PLN atau ketersediaan listrik di campsite. Terus ada logistik dan perlengkapan masak sama makan, udah kita bawa sendiri semua. Sampai kita patungan loh pakai Starlink, biar saat ngecamp gini tetap terhubung dengan jaringan internet. Semua perlengkapan yang digunakan all pack dalam masing-masing kendaraan. Jumat 3 Juli 2026, pagi pertama di Tanah Sumba. Baru kelihatan deh landscape lokasi tempat kita berkemah. Masya Allah, ini indah betul. Inilah base camp sebelum kita mencapai air terjun Waimarang. Tempat ini emang biasa dijadikan lokasi camping, jadi bukan kita doang yang suka camping di sini. Tapi ini juga bisa buat parkiran, jadi biasanya parkir terus jalan kaki tuh ke Waimarang. Buat kami ini yang biasa tinggal di wilayah padat penduduk, base camp kayak gini aja ya. Kita campingnya di tempat parkir. Itu udah indah banget karena ini dikelilingin savana dan perbukitan. Pemandangan yang jarang banget bisa kita lihat. Ayo mana, di Depok mana ada nih pemandangan kayak gini. Terus alhamdulillahnya di sini juga udah ada bangunan saung, ada warung, dan alhamdulillah ada toilet dan sumber air. Walaupun untuk air ini sebenarnya cukup terbatas. Semalam itu mama-mama yang kita sempat ceritain itu akhirnya mampir bukain kunci toilet. Jadi alhamdulillah gitu urusan ke belakang aman pagi ini, nggak perlu gali-gali lubang. Buang air ala komando udah nggak perlu. Dan yang bikin takjub, Masya Allah, coba lihat ini pemandangan matahari terbitnya. Pagi di Waimarang berteman savana yang berwarna keemasan, indah banget. Ini hari pertama kita camping di Sumba setelah 5 hari perjalanan nyampe juga kita ke Sumba. Tapi di hari pertama campingnya kita dapat tempat yang bagus banget. Kita camping di sini di air terjun Waimarang dan pemandangan sunrise-nya, aduh cakep banget tuh di sana. Jadi di antara savana ada sunrise dan tadinya kita pikir di sini bakal panas banget ya. Tapi ternyata itu adem banget, dingin. Malahan ada kondensasi gitu kalau di di tenda kita. Dan ini tempat kita camping, ada sekitar 13 mobil di sini, lega banget dan bagus. Dan alhamdulillah ya, cuacanya sangat mendukung, nggak sepanas yang kita bayangkan, malahan sejuk gitu kan malamnya gitu. Ini juga masih sejuk udaranya dan sebentar lagi nih, sekitar jam 7 kita bakal turun ke air terjun Waimarang, kita bakal lihat. Itu katanya air terjun yang harus must visit kalau kita ke Sumba. Dan enaknya camping di sini, ini juga nggak nyangka ya, selain dingin, ternyata ada juga fasilitas toilet ya. Kita pikir udah bakal plastik banget, udah bakal kayak tempat-tempat lain, entah di mana savana yang kita biasanya pasang tenda toilet,
terus kita pasti gali-gali pakai air persediaan sendiri. Di sini udah disediain, ada air, ada tangki air, dan ada toilet. Jadi camping di sini nih rekomen lah kalau buat kita yang suka road trip dan nanti bakal main-main ke air terjun. Waimarang sendiri terletak di sekitar 80 km dari kota Waingapu, ibu kota Kabupaten Sumba Timur. Nah, tepatnya di Kecamatan Umalulu atau orang lokal biasanya nyebutnya Melolo gitu. Dari Waingapu sekitar 2 jam lah kalau kita berkendara santai. Dan nggak mesti kendaraan 4x4, kalau mau kesini masih bisa ditempuh dengan city car. Dan sebenarnya nggak mesti camping sih gitu kalau mau kesini. Bisa tektokan kan, pergi pagi dari Waingapu main di sini seharian, sorenya pulang. Cuma kan kalau kita sengaja camping, biar pagi-pagi bisa langsung jalan kaki ke air terjun, nggak repot lagi. Sekalian lokasi ke campnya juga kan asli bener ini. Di antara savana, dan inilah pengalaman pertama kita ngelihat gerombolan kuda Sumba di alamnya. Kuda-kuda ini hidup liar. Kalau lihat manusia, mereka bakal lari menjauh. Jadi kita lihatnya emang dari jauh banget. Tapi berkat adanya drone, kita bisa ngelihat mereka sedekat ini. Sementara di perkemahan, kesibukan dimulai. Memasak, saudara-saudara. Perlu pondasi kan ya untuk bekal beraktivitas hari ini. Makan dulu. Kita senang ikut petualangan MadLifers karena berasa kumpul keluarga. Pagi-pagi ya udah bisa duduk santai depan kompor di alam terbuka. Itu mewah loh, mewah banget. Seenggaknya buat kami. Nggak perlu buru-buru ke kantor, nggak perlu berhadapan dengan macet, atau ya itu desek-desekan di komuter lain. Ya bebas lah pokoknya kalau udah overland kayak gini. Bapak-bapak MadLifer juga tuh ya, mereka udah bahagia banget kayaknya. Bapak-bapak paling bahagia sedunia kayaknya. Karena udah gak ada drama buat minta izin istri pergi ninggalin rumah berhari-hari. Mau ngapain? Mau overland? Gak ada. Soalnya istrinya diajak, anaknya diajak juga. Udah aman. Tinggal ngumpulin aja duit yang banyak ya Pak buat ngajak keluarga. Nasinya udah aku ngangetin, Mama udah pinter ngangetin nasi. Buset, power station gede bener ya? Sekitar jam 7 pagi, rombongan udah mulai bergerak. Trekking menuju air terjun. Bawa perbekalan seadanya, kita jalan santai. Udara masih dingin. Di bulan Juli, Sumba dapat berkah angin musim dingin dari Australia. Jadi cuacanya sejuk meskipun mataharinya cerah. Lumayan. Wih, foto bareng sana nih. Bagus nih. Oh iya, ada begituan. Cio nyampe. Dulu dong, Cio. Yang sini pegang mama. Ada kolam. Udah, yang matanya merah deh. Gak pakai lama jalan kaki, air terjunnya mulai kelihatan. Sepintas ini mirip Lewi ya kalau disentul. Kan ada Lewi liek, ada Lewi apalah gitu. Banyak banget ya kalau disentul tuh Lewi. Cuma bedanya di sini sepi, ramenya ini karena ada rombongan kita doang. Gak mesti antri-antri gitu tuh, kalau disentul kan jalannya aja udah ngantri. Airnya juga jernih kebiruan kan.
Bagian cekungan di bawah air terjun itu dalam banget. Kalau kita berenang gak keinjak dasarnya. Dek, nggak bisa ya, Dek? Nggak bisa ke ujung ya, Dek? Hah? Nggak bisa ke ujung? Bisa cuma kan tuh nungguin kelam. Oh ya udah, ada jalan lagi berarti. Bisa gak ya? Keanu penasaran buat ngeliat air terjun kedua yang terletak di atas air terjun pertama ini. Dia mesti merayap ke dinding dan menghilang segera di balik ceruk. Jadi air terjun ini bertingkat-tingkat dan yang paling seru adalah ketika kita bisa meloncat ke dalam cekungannya. Aduh, ini sih cakep banget deh. I could see in your eyes all the stars have aligned. So let this be our guide. Let me stay by your side. I could see in your eyes how I live in your mind. So let's take our time, push the pain aside. There's a silence in the cosmos, a sound that only you and I know, that drowns out all our fears. Oh, Forgive the past, let's take control. Together a new chapter unfolds. Stand up strong, dry your tears. Oh, Satu titik, Mama Yosi dan Papa Herwin bersyukur udah membekali anak-anak dengan keterampilan renang sejak mereka kecil. Gak percuma dianterin les tuh dulu. Jadi mama papanya udah lega ngelepas mereka main renang, main air gitu kan di tempat ini. I could see in your eyes how I live in your mind. So let's take our time, push the pain aside. Keramaian pagi ini berasal dari rombongan kita semua. Nggak nyangka ya, banyak juga orangnya. Karena kan kalau satu mobil, kan ada 13 kendaraan. Satu mobil itu kan ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya gitu kan. Ya ada sih yang cuma berdua doang, suami istri itu juga ada. Tapi kan berarti orangnya udah puluhan tuh. Ya makanya nggak heran jadi udah kayak ini apa ya, family gathering di Waimarang. Papa Herwin, Mama Yosi, Lana, dan Keanu semua nyobain, penasaran loncat-loncat ke tengah cekungan ini. Aduh, airnya seger banget. Bayangan Sumba yang panas dan gersang, ya kan? Sejenak luntur begitu masuk kawasan air terjun.
Alhamdulillah camping hari pertama bisa mandi puas. Bisa mandi di air terjun, bilas di kamar mandi. Ada kamar mandinya kan ya, nggak kebayang. Tadinya kirain kita bakal agak sulit tuh nyari kamar mandi. Terus ya udah, ini sih udah berkah kan ya. Habis basah-basahan kita semua lahap makan. Sebelum tengah hari, udah meninggalkan lokasi. Selama di pulau ini kita bakal punya waktu sekitar 10 hari buat hidup nomaden. Berpindah lokasi setiap hari. Pengennya sih menelusuri Sumba 360. Semua batas-batas terluar pulau kita kelilingin. Ya kita lihat nantilah apakah bisa terwujud kita keliling garis luarnya itu batas terluar Pulau Sumba. Kalau Pulau Sumba sendiri terbagi dalam 4 kabupaten yang masuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur alias NTT. Pertama tuh ada Kabupaten Sumba Timur, ini tempat kita sekarang berada. Terus ada Sumba Barat, ada Sumba Tengah, dan ada Sumba Barat Daya. Sumba Timur adalah kabupaten dengan wilayah terluas. Kalau secara zona waktu, keseluruhan Pulau Sumba ini ngikutin waktu Indonesia Tengah alias WITA. Jadi, waktu di sini 1 jam lebih cepat dibanding waktu di Depok. Nggak di Depok aja, semua wilayah Jawa, Sumatera, sebagian Kalimantan ya, itu kan semua wilayah Indonesia Barat gitu. Nah, terus terang, di kesempatan pertama menjelajah Sumba ini, kita takjub ya sama savananya. Itu ya, seluas mata memandang isinya savana semua. Kita sih pernah ya menjelajah savana di Tambora. Teman-teman mungkin udah pernah nonton episode-episode kita waktu menjelajah Tambora yang adanya di Sumbawa. Ataupun kita juga pernah di Savana Bekol ya, itu di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur. Cuma skala savana di sini ini kayaknya jauh lebih masif deh. Apalagi ya dilihat dari kamera aerial, dari drone kayak gini. Waduh, udah tinggal ada gajah lewat sama jerapah. Bener, bisa disangka Afrika. Hari ini kami akan menuju pantai Watu Parunu dan malamnya kita berkemah di kawasan Tanah Rara. Ikuti terus perjalanan ajak anak dan tim MedLifers di Sumba. Wassalamualaikum.